Perubahan itu. Pasangan nomor 3 hanya ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah rakyat, yang kedua rakyat, dan yang ketiga adalah rakyat. 3 hal yang paling utama: rakyat, rakyat, dan rakyat. Bagi kami pasangan nomor 3, kami berani mengatakan bahwa kepentingan rakyat di atas kepentingan negara. Tidak ada gunanya negara kalau rakyat tidak sejahtera. Adanya sebuah negara karena 3 hal. Yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya pemerintah, dan yang ketiga adanya rakyat. Namun kedaulatan di sebuah negara adalah milik rakyat. Pemerintah hanya diberi jabatan dan amanah untuk 5 tahun, dan yang memilih adalah rakyat. Apa itu pemerintah? Pemerintah itu sebutan kita, tapi sebenarnya pemerintah itu adalah pelayan rakyat. Dan kami, saya dan Pak Arsa, insya Allah kalau nanti diberikan amanah oleh warga Kota Banda Aceh sebagai wali kota dan wakil wali kota, kami berjanji akan menjadi pelayan bagi rakyat. Bukan rakyat yang akan datang ke kantor kami, bukan kami yang akan menunggu rakyat di kantor kami, tapi kami yang akan keliling dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dari masjid ke masjid, bertemu dengan rakyat. Banyak pemimpin sudah di Kota Banda Aceh ini, banyak pemimpin yang sudah memimpin di Kota Banda Aceh ini, tapi mereka baru terjun ke rakyat pada saat akan dipilih dan pada saat sudah menjabat 5 tahun. Tapi selama 5 tahun pemerintah tidak pernah terjun ke tengah masyarakat. Saya kemarin jalan ke pasar dan orang pasar semua mengatakan pemerintah tidak pernah turun ke tengah pasar, melihat kondisi pasar kita. Pedagang-pedagang kita jualan di atas jalan raya, jualan di bawah terik matahari. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, dan sekalian semua yang ada di rumah, buka tudung saji, lihat makanan apa yang tersaji di atas meja: tempe, telur, ikan, tahu, ikan asin. Tapi lihat apa yang ada di meja para pejabat: daging yang lezat. Itu pejabat yang tidak tahu penderitaan rakyat. Saatnya sekarang pejabat yang memimpin Kota Banda Aceh, yang memimpin Aceh dan memimpin Indonesia adalah yang mau memahami apa yang dirasakan oleh rakyat, yang punya hati nurani, yang menetes air matanya di saat melihat rakyat menderita. Itu yang kita inginkan. Jangan lagi ada pemimpin yang mau hidup mewah tapi rakyatnya menderita. Kami berjanji, saya dan Pak Arsah tidak akan hidup bermewah-mewah sebagai pemerintah atau sebagai pejabat apabila terpilih. Untuk kendaraan dinas, kami cukup Kijang Innova, Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, atau Suzuki ATV. Tidak perlu Alfa, tidak perlu Camry, tidak perlu Nissan X-Trail, dan sebagainya. Dan kami untuk para pejabat nantinya seluruh Pemko Banda Aceh tidak boleh lagi menggunakan uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi, untuk berlibur dengan keluarga menggunakan uang negara, untuk pergi perjalanan dinas naik kelas eksekutif, untuk ke Jakarta nginap di hotel padahal kita punya kantor perwakilan dan itu gratis. Jadi semua para pejabat kita sekarang ini mau hidup mewah, dan kami yang muda lah yang bisa hidup sederhana. Insya Allah kami mohon dukungan dari seluruh warga Banda Aceh. Dan sebelum kami lanjutkan orasi kami, sebelumnya saya persilakan Ibu Nasibah untuk menyampaikan apa yang kira-kira ingin disampaikan dan perkenalkan ini kepada para hadirin sekalian, juga mengapa Ibu mendukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saatnya yang muda memimpin negeri Aceh ini, karena Aceh sudah lama berjuang dalam politik, tapi satu pemimpin pun tidak jelas. Jangan kita mendukung Pak Irwan, jangan minta uang sama Pak Irwan, tapi 5 tahun akan datang, lihatlah Kota Banda Aceh. Apabila janji dan visi Pak Irwan tidak jelas, Ibu Nasibah daruan jawabnya untuk Kota Banda Aceh. Apapun visi dan misi, apabila Pak Irwan tidak berjujur, Ibu Nasibah boleh warga Kota Aceh ya daruan untuk Kota Banda Aceh.
negeri ini. Kalau punya pemimpin koruptor, maka rakyat lapar. Maka dari itu, saya mohon banyak orang tanya pada saya, Pak Irwan, kenapa Pak Irwan nggak bagi uang? Kalau bagi-bagi uang, ada majukan demokrasi. Apabila dia menang, nanti dia kumpul modal dulu. Kita nggak ada yang peduli. Baik gubernur, anggota dewan, saya udah capek demo kemana-mana. Saya datang masuk Aceh, mau saya kirim BH, baru dia demo. Kalau untuk Aceh, tahun ini, siapapun gubernur, siapapun bupati, siapapun wali kota, kalau rakyat berkhilafat, nyawa darmahan untuk bangsa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nasibah yang saya cintai. Luar biasa semangat seorang ibu. Inilah semangat wanita Aceh. Ternyata wanita Aceh tidak pernah pudar semangatnya, sama seperti Cut Nyak-Dien. Dan Ibu Nasibah ini telah berulang kali ikut demo. Yang terakhir ikut demo kenaikan harga BBM kemarin Bu ya. Berbaur dengan mahasiswa, berbaur dengan yang muda-muda. Luar biasa. Mudah-mudahan warga Banda Aceh semuanya yang ikut dalam pilkada pada Banda Aceh nanti masih punya hati nurani, masih punya cita-cita yang tidak hanya untuk jangka pendek, yang tidak hanya untuk hari ini atau 2 hari atau besok saja, tapi kita berpikir jauh ke depan. Kita berpikir untuk pembangunan Banda Aceh, mengejar ketertinggalan Banda Aceh dari kota-kota lain di Indonesia. Banyak yang bilang Banda Aceh sudah maju, Banda Aceh sudah hebat, Banda Aceh sudah megah. Tapi apa yang kita lihat? Banyak kampung di kota Banda Aceh yang sampai hari ini masih belum mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air harus beli. Bayangkan berapa banyak kerugian membuat masyarakat kita menjadi tidak produktif. Uang harus dikeluarkan untuk membeli air, waktu harus habis memikirkan air. Kemudian alam kita juga menjadi rusak kalau semua masyarakat membuat sumur bor untuk mendapatkan air bersih sendiri-sendiri. Dan ini harus ada yang melakukan perubahan. Kalau dikatakan Banda Aceh sudah maju, apakah ada yang selama 1 bulan ini tidak mengalami mati lampu? Ada? Semuanya masih mati lampu. Apakah itu sebuah kota yang sudah maju? Kemudian baru hujan 2 jam, beberapa jalan di tengah kota sudah tergenang air. Trotoar kita begitu banyak yang masih berlubang, tidak bisa menghargai para pejalan kaki. Apakah ini kota yang sudah maju? Harus ada perubahan. Kita berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang lalu. Tapi sekarang saatnya bagi kita untuk selangkah, 2 langkah lebih maju lagi.